Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya pada pertemuan keempat ini ya. Kita akan coba membahas uh, tentang gelombang bunyi ya dan beberapa rumus-rumus atau perhitungan-perhitungan pada gelombang bunyi ya. Nah, di sini ada soal ya. Saya sudah tulis. Taraf intensitas bunyi pesawat jet yang terbang pada ketinggian 20 meter. Artinya 20 meter ya. Pendek sekali ya. Itu adalah 140 dB ya. Taraf intensitasnya pada 200 meter berapa? Ini pertanyaannya ya. Jadi sebelumnya memang kamu harus membaca dulu modulnya ya. Di sini saya ingin kalau kamu mendapatkan soal seperti ini, ya kamu lihat yang ada satuannya. Di sini ada 20 meter, berarti satuannya ya meter. Ada 140 dB, satuannya dB, desibel ya. Nah, dan ada 200, ini berarti ketinggian ya. Meter ini kan jarak, berarti kita tahu ini ketinggian jarak ya. Sedangkan ini desibel ini berarti taraf intensitas, satuan dari taraf intensitas. Dan ini juga ketinggian. Berarti ada dua situasi ya. Ya, pertama adalah pada ketinggian pertama, yaitu di mana jarak atau tingginya itu disimbolkan dengan R1 ya. Kira-kira begitu ya. Dan ketinggian kedua disimbolkan dengan R2. Maaf, ini saya perbaiki nih R1-nya ya. Sehingga ditanyakan ya, berapa taraf intensitas? Ini simbolnya B ya. Dalam teori juga kita tahu bahwa ada intensitas ambang yang tetap ya berarti ya. Kondisi tetap yaitu 10 min 2 W per M kuadrat ya, intensitas. Intensitas ini adalah rata-rata ya, rata-rata kekuatan suatu suara ya, maksudnya gitu ya. Kalau taraf ini kekuatan pada saat itu gitu ya, yang pada saat yang dimaksud gitu, kira-kira seperti itu. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kita cari dulu intensitas, rata-rata intensitas ini. Nah, rumusnya ya, intensitas itu kamu bisa lihat nanti di modul ya. Ini ya, intensitas ini ya. Nah, jadi rumusnya ini sehingga di sini ya 10 log I per I0 atau intensitas ambang. Sehingga B-nya kita sudah tahu kan di sini 140 desibel, maaf. Jadi di sini 140 ya. Ini. Nah, kemudian 10 log I0-nya atau intensitas ambangnya ini ada di modul juga, di modul ya. Silakan dilihat ya. Nah, ini ya. Ini intensitas ambang ya. Nanti teoritisnya apa itu intensitas ambang kamu baca di modul ya. Kalau sekarang diterangkan nanti terlalu panjang ya videonya. Baik, kita masukkan di sini 10 pangkat min 12 ya, 10 pangkat min 12. Kalau sedang menghitung sebaiknya satuannya tidak perlu kita cantumkan supaya tidak pusing ya, tapi pada akhirnya harus dicantumkan ya satuannya. Sehingga I-nya berapa? Ini yang dicari I ini. I ini yang dicari. Sorry. Ya, I ini yang dicari ya. I ini yang dicari ya. Jadi I-nya berapa? Nah, dengan matematika, perhitungan matematika, maka diketahuilah I sama dengan 100. Jadi dari hitungan ini diketahui I sama dengan 100. Kamu mungkin akan bingung ya, gimana nih caranya kok bisa dapat I sama dengan 100? Nanti akan Bapak lanjutkan ya setelah kita bahas. Pokoknya secara matematika I-nya dapat 100 itu dulu ya. Nah, bagaimana mendapatkannya nanti akan Bapak jelaskan ya di terakhir ya nanti ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat taraf intensitas ya. Kita dapat intensitas bunyinya ya. Selanjutnya kita cek intensitas pada ketinggian R2. Jadi pada ketinggian 200 meter. Kalau ini kan intensitas pada ketinggian 20 meter. Kalau sekarang kita cari intensitas pada ketinggian 20 meter. Ini rumus ini kamu lihat ya di modul ya. Ini ada rumusnya. Saya tidak buka supaya lebih cepat videonya ya. Terbatas waktunya. Nah, dari sini ya, ini digabungkan aja karena ini pangkat 2 sama-sama pangkat 2 digabungkan jadi R2 per R1. Kita masukkan
intensitas pada 20 meter sama dengan 100. Intensitas pada saat 20 meter, 200 meter, ini yang kita cari ya. Jadi ini yang kita cari ya. R2-nya kita tahu 200, ini R2 ya, 200. R1-nya 20 ya, ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Di sini ini kita sederhanakan 200 dibagi 20 kan jadinya 10 kuadrat sama dengan 100. Sehingga intensitas pada saat 20 meter adalah 100 per 100. Ini ya, 100-nya ke sini. 100-nya ke sini, I-nya ke sini, 100-nya ke sini. Jadi I2 sama dengan 100 per 100 ya. Sehingga I2 sama dengan 10 sama dengan 1 ya. Baru terakhir kita masukkan satuannya, jangan lupa ya. Yang ini menyatakan satuan dari intensitas bunyi ya. Intensitas suara ya. Tapi ini baru intensitas pada saat 200 meter. Yang ditanyakan kan taraf intensitasnya ya. Berarti kita lanjutkan. Nah, taraf intensitasnya pakai rumus yang ini sama ya. Sama dengan 10 log I ya. Bedanya di sini I-nya adalah I2 di sini ya. Berarti berapa itu? 1 ya di sini. Nah, selanjutnya di sini tinggal 10, ini 10 pangkat min 12 naikin ke atas jadi 10 pangkat 12. Sehingga hasilnya 10 log 10 pangkat 12 sama dengan 12. Jadi 10 dikali 12 sama dengan 120. Loh, inilah yang kita cari. Ya, kayak gitu ya. Dikira itu ya. Jadi ini sudah selesai, sudah dapat ya. Nah, permasalahan sekarang kamu mungkin bingung antara log-log ini seperti apa. Ya, ini. Dari sini kok bisa jadi 100? Nah, ini akan saya jelaskan sekarang ya. Baik, kita fokus di sini ya. Di sini ya. Ini yang ini ya. Kita pindah dulu layarnya. Nah, ini ya. Fokusnya di sini. 140 sama dengan 10 log 1 per 12. Yang kita cari ini. Berapa I ini ya. Nah, ini. Harusnya ini garis miring ya. Nah, gitu ya. Ini juga sama harusnya garis miring. Biar membedakan antara 1 dengan I ya. Nah, pertama 10-nya kita pindahkan dulu ke sini. Jadinya 140 per 10 sama dengan log 1 I per 10 pangkat min 12. Jadi seperti ini ya. Sama dengan 14 gitu ya. Nah, jadi 140 dibagi 10 kan 14 ya. Nah, sekarang bentuk ini supaya lebih mudah diselesaikan, kita gunakan rumus ini. Ini rumus ada di matematika ya, memang bukan di fisika ini ya. Persamaan ini bahwa log B dibagi C itu sama dengan ya log B dikurangi log C. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nah, ini kan sama ya. Log I per 10 pangkat min 12. Berarti ini adalah B-nya, yang ini adalah C-nya, yang ini C-nya. Berarti log B min C, berarti log I, ini log I dikurangi log ini. Gitu ya, sehingga lebih sederhana ya, sampai sini lebih sederhana nih sampai sini ya. Lebih gampang dilihat lah gitu ya. Nah, sekarang log I kan kita tidak usah pikirkan yang ini, kita selesaikan yang ini. Log 10 pangkat min 12. Berapa sih log 10 pangkat min 12? Kalau kamu ingat-ingat lagi matematika, log 10 itu sama dengan 1. Log 100 itu sama dengan 2. Log 1000 sama dengan 3. Nah, kalau log 10 pangkat min 12, ya, itu sama dengan min 12. Gitu ya. Jadi, dia ngikutin pangkat yang ada di sini nih. Jadi ini, kalau saya, ini kan kok bisa sih log 10 sama dengan 1, ini sama dengan log 10 itu sama dengan log 10 ya pangkat 1. Nah, makanya di sini sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau ini misalnya saya langsung yang inilah ya. Kalau ini log 10 pangkat berapa? 3 ini 10 pangkat 3. Sehingga hasilnya sama dengan
3. Paham ya? Nah, kan gitu kan. Kalau 10 pangkat sama dengan 3. Nah, kalau log 10 pangkat min 12, hasilnya jadi sama dengan min 12. Kamu silakan browsing ya nanti tentang log ya, perhitungan logaritma ya di internet ya. Sehingga di sini hasilnya ini log ini sama dengan min 12. Min dengan min jadi 12. Maka 14 sama dengan log I sama ditambah 12. Kemudian 12-nya kita pindahkan ke sini. Jadi negatif. Sehingga 14 dikurangi 2. Jadi log I sama dengan 14 dikurangi 12. Sehingga log I-nya sama dengan 2. Sehingga I-nya sama dengan 100. Ya. Jadi I-nya berapa? Ya, log 2 itu sama dengan 100 ini. Nih, ya. Ini kan log I sama dengan 2. Log 100 sama dengan 2. Ya, artinya ini I-nya itu adalah nilainya 100. Ya. Kira begitu ya. Memang kesulitannya di matematika kelihatannya. Dan memang kamu harus berlatih ya. Kalau matematika itu harus latihan ya. Jadi ingat ya. Kira-kira seperti itu atau mengingatkan kembali lah ya, gitu ya. Nah, itu ya. Selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 2 ya. Latihan soal nomor 2 yang ini ya. Sebuah sirine mobil ya, saya tidak bacakan ya karena waktu kita hanya 15 menit ya. Jadi di sini kamu lihat ini ada frekuensi yang diketahui itu frekuensi 30 Hz, 300 Hz yang ini ya. Terus ada lagi di sini kecepatan ya. V ini kecepatan ya. 340 ya, ini ya. Dan ada kecepatan yang kedua ya. Yaitu 30 meter per sekon ya. Ini 108 km per jam karena kalau mobil kan pakai kilometer ya, sedangkan satuan bakunya kita menggunakan meter ya, sehingga ini kita harus konversi dulu menjadi 30 meter. Kalau diam frekuensinya, maka ketika diam ya, maka panjang gelombang, maaf nih bukan frekuensi, panjang gelombangnya adalah 340 dibagi 300 sama dengan ini ya. Jadi kalau menghitung sekali lagi tidak perlu kamu kasih satuan ya, biar kamu nggak pusing ya. Ini aja, tapi ujungnya terakhir harus dikasih satuan. Ini catatan penting nih ya. Tidak boleh tidak ada satuan, harus ada satuan terakhirnya. Tapi kalau ngitungnya, proses ngitungnya boleh nggak usah ya, biar nggak bingung ya. Selanjutnya panjang gelombang di depan sirene ya. Maka di sini rumus ini lihat di modul ya. Rumus ini dari mana asalnya ya. Ini sama dengan V-nya masukin 340 V saat bergerak ya, Vs-nya itu 30 ya, sehingga hasilnya sama dengan 1,03. Nah kalau di belakang sirine ya, ini rumusnya juga seperti ini, sama setelah dihitung sampai seperti ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan A dan B sudah terjawab ya. Untuk yang C-nya ya, kalau pendengarnya diam gimana gitu kan ya. Maka di sini ada keterangannya ya, positif karena sirine bergerak dalam arah yang sama dengan arah pendengar. Dengan menggunakan persamaan itu, maka diperolehlah bahwa frekuensinya adalah rumusnya ini ya. Nah, 340 dibagi 3 ditambah 340 dikali 300. Ya, ini dihitung aja pakai kalkulator boleh ya. Sama dengan 276 Hz. Demikian ya, mungkin penjelasannya, mohon maaf ya, memang harus dengan cepat ini disampaikan. Kamu nanti bisa mengulang-ulang ya, mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.